Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inayah Alazimah. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang penelitian yang udah saya buat, ya. Penelitian ini berjudulkan perancangan UI UX pada sistem informasi manajemen keanggotaan Versa menggunakan double diamond dengan pendekatan style minimalis modern design. Oke, jadi sebagai pendahuluan sedikit sebelum kita ngebahas terkait isi atau step by step penelitian ini, kita lihat di judul dulu. Kita akan nge-breakdown satu persatu dulu nih. Jadi berdasarkan judul ada yang namanya UI UX. UI UX itu adalah singkatnya, UI itu adalah apa yang dilihat, sedangkan UX itu adalah apa yang dirasakan. Jadi UI lebih kepada terkait sistem, sedangkan UX itu terkait pengguna gitu. Next, ada yang namanya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini singkatnya adalah sistem, entah itu dia di website, entah itu dia di aplikasi Android kah, iOS ataupun desktop, yang intinya di dalamnya itu bisa ngumpulin, bisa mengelola, bisa nyimpan, dan juga bisa nge-analisis data. Karena adanya kebutuhan informasi atau data yang banyak. Kemudian next ada namanya Inforsa. Inforsa sebagai overview sedikit, itu adalah himpunan organisasi ya di Fakultas Teknik, khususnya di program studi sistem informasi Universitas Mula Warman. Inforsa itu Information System Association, itu berdiri dari tahun 2019 hingga saat ini. Sama aja kayak himpunan-himpunan pada lainnya ya. Intinya dia secara struktur itu terbagi menjadi 3. Ada BPI, Badan Pengurus Inti, ada BPH, Badan Pengurus Harian, dan juga ada staff gitu. Kemudian next ada yang namanya Double Diamond. Double Diamond ini adalah sebuah framework atau metode untuk nge-research maupun nge-design. Kita akan ngebahas lebih dalam sedikit ya terkait Double Diamond. Jadi di sini kalau kita lihat proses desain secara umum digambarkan seperti ini. Jadi dari abstrak nih, dari ide-ide abstrak, di konsep, kemudian menghasilkan desain. Jadi dari visualisasi proses desain ini di Double Diamond diubahlah menjadi seperti ini nih. Ya, simpelnya tuh kayak gini. Jadi di Double Diamond ada 2 diamond, ada diamond research dan ada diamond design. Dan detailnya seperti ini gitu. Jadi di sini doing the right things dan doing things right. Di masing-masing diamond ini ada 2 tahap lagi, ada discover, define, di sini ada develop dan juga deliver gitu. Bedanya antara Double Diamond dengan metode-metode yang lain, dia ada yang namanya ini tadi menggunakan divergent thinking dan convergent thinking. Divergent thinking itu berpikir secara luas, sedangkan convergent thinking itu sebaliknya, dia berpikir atau penyempitan berpikir, pengerucutan berpikir. Nah, ini diterapkan ke dalam Double Diamond yang membedakannya dari metode-metode yang lainnya. Kayak design thinking, UCD, Lean UX, Agile UX, ada design sprint, dan masih banyak yang lain gitu. Oke, jadi di Double Diamond ada 4 tahap utama yang nantinya kita akan bahas step khusus per step-stepnya. Setelah Double Diamond, next terakhir ini ada yang namanya minimalis modern. Minimalis modern ini diterapkan untuk implementasi aja sih sebenarnya. Desain sistem ini arahnya tuh mau kemana, yaitu arah ke minimalis. Minimalis ini kurang lebih sama juga kayak clean design, jadi dia cuma menonjolkan elemen-elemen yang perlu gitu. Minimalis modern ini juga tujuan utamanya adalah untuk menekankan cognitive load, beban kognitif. Jadi gimana user itu bisa bisa dengan mudah untuk mencerna informasi yang ada di sistem, karena selaras juga sistem ini kan sistem informasi manajemen ya, jadi banyak banget informasi, banyak banget data, jadi penggunaan desainnya itu harus yang bisa menekankan cognitive load user gitu. Di minimalis modern sendiri ada yang
ada 4 item utama atau 4 poin utama. Ada white space, neutral colors, ada typography, dan juga layout gitu. Jadi secara garis besar penelitian ini adalah bisa ngerancang UI UX di SIMK Inforsa menggunakan double diamond dengan gaya desain minimalis modern, seperti itu. Nah, itu untuk pendahuluan sedikit mengenai penelitian ini. Next kita akan ngebahas lebih dalam step by step yang ada di double diamond ini ya, karena ada 4 tahap utama. Tahap yang pertama adalah tahap discover. Tahap discover ini intinya dia untuk finding dan juga untuk gathering informasi. Tahap ini punya satu output sebenarnya. Satu output utama itu adalah empathy map. Jadi di tahap discover ini kita melakukan riset. Risetnya itu dasarnya adalah wawancara pengguna. Jadi untuk melakukan wawancara perlu yang namanya menyiapkan research plan dan juga interview guideline. Nah, contoh research plan-nya seperti ini, dan contoh interview guideline-nya seperti ini. Jadi sebagai persiapan wawancara, perlu yang namanya kita menentukan apa yang ingin kita cari tahu, yaitu bisa dilihat di research objective ini. Ada yang namanya behaviors, pain points, dan juga needs anggota Inforsa dalam hal-hal administratif selama periode kepengurusan berlangsung. Jadi inilah poin utama yang ingin kita cari tahu gitu. Ini interview guideline-nya sesuai dengan objektif yang tadi. Kemudian next dilakukan wawancara dan ditaruhlah hasil wawancaranya ke dalam empathy map. Empathy map ini ngebantu kita untuk bisa memilah dari banyaknya penjelasan, banyaknya jawaban-jawaban responden itu tadi ke dalam 4 kuadran. Ada yang namanya says, thinks, feels, dan does. Jadi gimana responden itu berbicara, berpikir, dan merasakan dan juga melakukan terhadap hal-hal administratif di Inforsa. Karena ada 5 responden, jadi masing-masing ada empathy map-nya sendiri gitu. Udah, tahap pertama udah, karena kita udah ngeriset. Next kita akan mendefinisikan, masuk ke tahap define. Nah, dari hasil riset itu tadi didefinisikanlah 4. Ada yang namanya user persona, pain and gain, how might we, dan juga information architecture. User persona ini ngebantu kita buat bisa mengenali jauh lebih dalam potensial user ke depannya seperti apa. User persona di sini dibagi jadi pengurus dan juga staff. Nah, intinya di bagian sini. Jadi ditetapkanlah yang namanya permasalahan dan juga potensial manfaat atau solusi gitu. Apa sih permasalahan yang ada di Inforsa untuk bisa ngebuat SIMK Inforsa, Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan Inforsa. Ternyata diketahui kalau misalkan sulit nih, adanya kesulitan dalam penilaian anggota karena data penilaian ini masih tersebar ke dalam banyak subfolder. Pertama. Kedua, ternyata ada kesulitan dalam buat jadwal karena belum adanya standar jelas dari format dokumen yang ada. Dan yang ketiga, tidak adanya wadah yang dapat mengintegrasikan dokumen kebutuhan, termasuk progres pada setiap program kerja. Jadi diketahui nih kalau misalkan P-nya ada 3 ini. Kemudian berlakulah G-nya seperti ini. Nanti perlunya potensialnya adalah bisa diterapkan penilaian anggota yang otomatis mulai dari input hingga menampilkan nilai. Adanya jadwal kegiatan yang otomatis mulai dari penambahan hingga penampilan agenda. Kemudian adanya dokumentasi di seluruh data kebutuhan organisasi di setiap program kerja departemen gitu. Jadi intinya inilah yang mendefinisikan sistem yang ingin kita buat nantinya, seperti itu. Kemudian ini how might we kurang lebih sama aja, dia fungsinya adalah untuk bisa brainstorming gimana sih sistem yang akan kita buat nantinya tuh kayak gimana gitu, dengan questions how might we kita ngerancang SIM yang bisa menilai kinerja, yang bisa ngelola jadwal kegiatan, dan juga bisa
mengorganisir dokumentasi kegiatan di setiap program kerja. Ya, 3 ini gitu. Dan yang terakhir juga ditetapkan yang namanya information architecture. Information architecture ini gunanya adalah untuk kita bisa mengarahkan arah sistem dari end to end itu kayak gimana gitu. Dari login, dari dashboard, penilaian, ada program kerja, ada kesekretariatan, keanggotaan, keuangan, hingga narah hubung. Tuh. Udah, pendefinisiannya udah. Yang penting di definisi udah ada arahnya, kita pengen apa yang dibuat di step ini, yaitu develop ini inti stepnya itu untuk bisa ngedesain. Karena merupakan inti step, jadi maka banyak banget output yang dibuat, dari Crazy 8, user flow, wireframe, design system, mockup, hingga ke prototype. Pertama kita perlu yang namanya sketching. Sketching ini dilakukan berdasarkan information architecture yang udah ditentukan sebelumnya. Crazy 8 ini sebenarnya sama aja kayak sketching kasar, tapi bedanya adalah gimana caranya kita bisa nge-sketching 8 screen utama dalam 8 menit. Nah, ini fungsinya adalah untuk nge-boost atau ngedorong ide-ide yang sebelumnya nggak kepikiran gitu. Setelah sketching kasar, kita perlu namanya menentukan user flow. User flow ini end to end prosesnya dibuat di masing-masing menu. Karena ada 8 menu, jadi masing-masing user flow juga banyak banget. Jadi kayak di menu penilaian kita bisa ngelakuin ini, di menu program kerja kita bisa ngelakuin ini. Nah, ini ada kurang lebih 19 user flow yang ada di dalam Simca Inforsa, karena memang menunya banyak seperti itu ya. Nah, jadi setelah user flow dibuat, next kita buat yang namanya wireframe. Wireframe ini adalah sketching. Pada umumnya juga sketching sama aja, tapi bentuknya udah digital. Fungsinya adalah untuk layouting. Layouting itu adalah kita bisa mendefinisikan tatanan atau letak-letaknya. Karena tadi di sketching kasarnya ada sidebar, jadi di sini ada sidebar, kemudian ada header, kemudian di sini ada kontennya gitu. Next, setelah wireframe-nya udah dibuat berdasarkan sketching tadi, kita buat yang namanya design system. Design system ini adalah fungsinya untuk bisa menjadi standar agar desain itu selalu konsisten. Standarnya apa aja? Dibuat pertama standar warna. Jadi perlu yang namanya kita menyeragamkan warna, jadi biar nggak berubah-ubah. Karena Inforsa itu warna dasarnya adalah biru, jadi penggunaan sistemnya adalah warna biru ini, primary colornya gitu. Next, ada tipografi. Di sini kita pakai Manrope. Kurang lebih Manrope ini juga banyak digunakan kayak Poppins, Montserrat, Open Sans, yang lately orang-orang desain UI UX pada menggunakan huruf atau style ini gitu, karena minimalis, cocok banget untuk tampilan yang clean dan juga modern. Kemudian untuk icon di sini kita pakai penggunaan dari community, Figma community. Ada yang namanya icon Saks juga. Ini yang banyak juga digunakan lately oleh para UI UX designer. Kemudian perlu juga namanya standarisasi komponen. Komponen ini menyesuaikan aja sih sebenarnya, karena di Simca Inforsa banyak menggunakan chart, jadi kita perlu standarisasi gaya chartnya kayak apa. Ada card menunya juga, ada kalender kegiatan, dan banyak lainnya. Kemudian juga kita perlu menstandarkan namanya layout. Ada 2 macam layout yang digunakan di dalam Simca Inforsa ini. Ini sebagai main page. Tadi ada sidebar, ada header, ada juga main content. Ada yang namanya action panel. Action panel ini nanti kita lihat di demonstrasi prototype ya. Nah, ini untuk mockup. Mockup ini intinya adalah wireframe yang diberi desain sistem, tapi belum ada interaksi di dalamnya gitu.
Kemudian untuk prototype sendiri ini dibuat berdasarkan user flow. Jadi banyak sih nanti user flow yang dibuat. Oke, langsung aja mungkin kita bisa lihat ke dalam prototype-nya langsung. Nah, jadi inilah tampilan login utama di SIMKM Forza. Kita coba login ya. Terus kita lihat sedikit per menunya, tampilannya gimana. Jadi ini tampilan utama dari SIMKM Forza. Kita lihat di sidebar ada dashboard, penilaian, program kerja, kesekretariatan, keuangan, keanggotaan, dan narah hubung. Di dashboard intinya kita bisa ngelihat jadwal kegiatan gitu. Kemudian juga ada yang namanya departemen dan staff of the month, ini sebagai apresiasi staff di sini ditampilkan juga. Jadi di dashboard kita bisa buat nambah kegiatan kayak gini. Nah, ini yang namanya action panel itu tadi ya, CRUD create, edit dan delete dilakukan di action panel itu tadi. Nah, ini untuk halaman profile kayak gini. Jadi ini adalah program kerja dan kegiatan yang terkait. Kemudian di penilaian seperti ini, ada statistiknya juga, ada chartnya juga. Di sini bisa edit nilai setiap anggota maupun departemen ya. Kemudian di program kerja tampilannya kayak gini, ada statistiknya juga. Ada card menu, ada BPI, ada masing-masing departemen. Kemudian ini ada progres setiap departemen dan setiap program kerjanya. Nah, di dalam program kerja tadi kan ada yang namanya departemen. Coba kita lihat ya di program kerja ini. Nah, contoh di departemen RPPM di sini ada 6 program kerja. Nah, di dalam program kerja RPPM ini juga kita bisa nambah kegiatan ya, kayak gini. Jadi intinya kalau kita lihat di sini ini ada program kerja, ada departemen. Setelah masuk ke dalam departemen, masuk ke dalam program kerja yang khususnya nih bisa dilihat di sini. Dan di dalam di dalam program kerja ini kita bisa nambah kegiatan. Jadi urutannya kayak gitu tadi ya, departemen, program kerja, dan kegiatan. Nah, intinya di dalam kegiatan ini kita bisa nge-add deskripsi, waktu, anggota, bisa nambah notulensi juga, bisa nambah kebutuhan surat, nambah dokumen, nambah presensi, dan nambah dokumentasi. Jadi semua kegiatan itu nyatu bisa dimasukkan ke dalam sini gitu. Intinya di dalam situ. Nah, itu di program kerja, menu program kerja. Next ada ada menu kesekretariatan. Di sini ya termasuk hal-hal administratif kayak surat masuk, surat keluar, proposal, hingga laporan pertanggungjawaban bisa ditambahkan di dalam sini gitu ya. Kemudian keuangan ini sama aja kurang lebih. Jadi di sini ada statistiknya juga, bisa nambah iuran juga di dalam sini ya, juga bisa nambah pemasukan, juga nambah pengeluaran di sini. Jadi terdata semua di sini bisa gitu. Keanggotaan isinya ini berupa informasi setiap anggota. Kemudian yang terakhir ada narah hubung juga, karena memang berdasarkan wawancara ya, organisasi sendiri banyak yang namanya internal kontak ataupun eksternal kontak gitu. Jadi biar nyatu dikumpulkanlah ke dalam sini. Itu deh tadi beberapa tampilan di setiap menu yang ada di SIMKM Forza. Jadi bisa memanajemen semua kebutuhan organisasi di dalam sini gitu. Udah, setelah desain udah jadi, tahap selanjutnya adalah ini, tahap deliver, tahap testing. Jadi untuk menentukan apakah desain ini udah oke untuk dibuat, untuk dibuild menjadi website atau belum, atau perlu dilakukan iterasi. Nah, dalam deliver ini, testing ini ada dua, ada pengujian melewat
di MES dan juga lewat SUS. Di MES sendiri bisa dilihat, jadi di sini dilakukan kepada 21 responden, ada 10 orang pengurus, ada 11 orang staff. Di MES dia dapat rata-rata skornya 86, dan di SUS dia dapat rata-rata skornya 84. Jadi bisa dibilang kalau desain sistem yang udah dibuat ini udah bisa di-build nantinya menjadi website, karena mouse-nya sebesar 86 ini masuk ke dalam kategori tinggi, dan rata-rata SUS yang sebesar 88 ini udah masuk ke grade scale A, executive rating excellent, dan acceptability-nya adalah acceptable. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait step by step apa aja sih yang ada pada penelitian ini sehingga bisa menghasilkan desain UI UX di SIMK Inforsa menggunakan metode double diamond. Sekian dan terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.